Baik teman-teman, saya akan mencoba untuk melakukan peer teaching dengan materi kondisi alam Jepang. Mohon masukannya jika ada yang masih kurang dalam tahapan, sintaks maupun yang lainnya. Saya share screen dulu ya. Oke. Saya mulai, mohon maaf, saya akan panggil nama tanpa Ibu dan Bapak, saya panggil nama saja untuk kegiatan ini. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penuh semangat ya. Hari ini kita akan berkunjung ke sebuah negara yang sangat bagus, sangat indah alamnya gitu ya, yang dikenal dengan nama negara matahari terbit. Nah, kenapa dia disebut sebagai negara matahari terbit? Karena dalam sejarah panjangnya negara Jepang ini, mereka dulu menyembah dewa matahari, sehingga apa namanya, sebagai ungkapan rasa kebanggaan dan kepatuhan mereka kepada dewa matahari, maka lambang tersebut menjadi lambang negara, menjadi bendera mereka. Ya, baik, bisa Ibu mulai pertemuan kita kali ini. Bisa, Bu. Oke, nah ini ada bahasa Jepang, Ohayo goza imasu, artinya selamat pagi. Jadi tadi kita sudah saling menyapa ya dengan bahasa Indonesia, ini hanya sebagai pengetahuan kalian saja bahwa tulisan Jepang itu berbeda dengan tulisan bahasa Indonesia. Nah, karena hari ini kita akan membahas mengenai negara Jepang dengan apa namanya, dengan cara belajar yang disebut sebagai discovery learning. Jadi nanti kalian akan bersama-sama untuk menemukan sesuatu, sebuah pertanyaan atau sebuah pembahasan yang lebih dalam tentang negara Jepang ini. Nah, untuk itu ya kita harus sepakat dulu nih untuk tujuan kita ketemu hari ini, belajar hari ini mau ngapain aja. Yang pertama bahwa Ibu harapkan dengan pertemuan ini nanti kalian bisa melihat, mendeskripsikan ya atau menggambarkan batas wilayah negara Jepang. Itu baik apa namanya, di sebelah kiri, timur, barat, utara dan sebagainya. Nanti kita akan melihat negara Jepang ini berbatasan dengan wilayah apa saja. Kemudian juga nanti kalian diharapkan untuk bisa menentukan letak astronomis negara Jepang ini. Nah, begitu juga dengan kondisi iklim, karena iklimnya itu berbeda sekali dengan negara kita. Ya, dan bentuk muka bumi dengan cermat itu juga harus kita mampu untuk dapatkan gambarannya pada hari ini. Nah, kemudian melalui nanti ada kegiatan belajar berkelompok, kalian Ibu harapkan bisa menganalisis kondisi geografis negara Jepang dengan tepat dan mempresentasikan hasil diskusi tentang kondisi negara Jepang ini dengan baik. Kemudian juga nanti kalian hasil diskusi ini juga dipresentasikan dan pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama membuat sebuah scrapbook ya yang bisa menggambarkan tentang negara Jepang ini. Nah, kira-kira untuk tujuan pembelajaran seperti ini menarik nggak untuk kalian? Bisa nggak kita lanjutkan untuk belajar hari ini tentang ini semua? Gimana? Menarik, Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Kalian setuju semua ya dengan pembelajaran ini? Oke, kita Setuju, Bu. kasih sampel setuju semua. Oke, kita bertepuk tangan semua untuk kesepakatan kita hari ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, Ibu ingin memberikan, ini mungkin kalian sudah lihat gambar di sini. Ada yang tahu nggak ini kartun apa? Doraemon. Saya, Bu, Doraemon. Doraemon itu, Bu. Doraemon ya, semua tahu ya. Oke, Tahu, sekarang Bu. Ibu mau tanya ke Risa. Taunya Doraemon itu ya, kartun tentang apa, Risa?
Doraemon itu karakter fiksi, Bu. Dia ada komiknya dan juga ada animenya. Dia itu dibuat sama komikus yang namanya Fujiko Fujio. Kemudian Doraemon itu robot dari masa depan yang datang untuk membantu seorang anak di situ. Anaknya itu males ya, Bu ya. Jadi dia datang dari masa depan untuk membantu kehidupan Nobita supaya dia masa depannya lebih baik lagi. Oke, kayaknya Risa seneng banget ya sama Doraemon ya, sering nonton ya. Ya, Iya, nah Ibu. sebenarnya kartun ini punya hal yang sangat baik buat kita. Karena apa? Karena orang Jepang itu dikenal sebagai orang yang memiliki motivasi tinggi. Jadi kalau si Nobita ini malas dan sebagainya, tidak mau belajar, itu jadi masalah. Nah, sehingga dikirimlah robot masa depan, yaitu apa kucing yang bernama Doraemon untuk membangkitkan semangat dari si Nobita. Nah, ini yang penting buat kita. Jadi anak-anak ketika belajar itu harus punya semangat yang sama gitu ya. Belajar dari negara Jepang ini. Gitu ya. Nah, bisa Ibu lanjutkan ya untuk pokok pembahasan berikutnya. Jadi di pertama kita sudah sepakat, kita sudah menyapa Doraemon gitu ya, dan kemudian juga kita agak terlewat tadi yaitu kita berdoa ya. Coba dipimpin oleh Ibu Kiki sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Silakan Kiki. Ya, Ibu. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita agar lebih berkah dan masuk ilmu yang disampaikan oleh Ibu Lita, dipersilahkan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Kiki, ketua kelas kita yang telah memimpin kita untuk berdoa. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan mengenai kondisi alam Jepang. Nah, ini gambar apa? Ya, ada banyak poin-poin di sini yang nantinya kita akan pelajari bersama. Namun karena pembahasan tentang kondisi alam Jepang ini cukup banyak gitu ya, maka Ibu akan membaginya menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang lokasi. Jepang ini ada di mana sih tempatnya gitu ya. Negara ini ada di mana letaknya. Dia berbatasan dengan apa aja. Nanti kita akan lihat itu. Kemudian yang kedua tentang iklim. Tadi Ibu sudah katakan bahwa kalau Indonesia itu iklimnya tropis. Nah, bagaimana dengan Jepang? Dia beriklim apa? Ada musim apa aja di sana? Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga tentang yang ketiga tentang letak muka bumi Jepang. Nah, ini penting kita ketahui sehingga kita tahu di Jepang itu bentuk pegunungannya seperti apa, lebih banyak daratannya atau lebih banyak lautnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang geologi. Geologi ini artinya apa saja yang dikandung oleh dalam bumi gitu ya, yang bisa dieksploitasi atau digali untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya mungkin minggu depan itu nanti kita akan membahas hal-hal mengenai sumber daya alam. Ya, kemudian nanti juga kita akan membahas tentang flora dan fauna serta juga nanti kita akan melihat bagaimana penduduk negara Jepang itu saat ini. Ya, nah, oke. Untuk kali ini kita mulai dengan pembahasan mengenai lokasi negara Jepang. Oke. Nah, ini yang kita tahu dulu. Sebelum kita tahu tentang lokasinya, kita tahu dulu tentang karakteristik negara Jepang secara demografis. Yang pertama, mungkin kalian pernah mendengar bahwa ibu kota negara Jepang itu adalah Tokyo. Nah, Tokyo ini itu merupakan tadinya sebuah kota yang tidak terlalu besar. Bahkan sempat hancur ketika terjadi gempa bumi luar biasa di tahun kalau tidak salah 1923 yang menghancurkan kota Tokyo dan kemudian juga hancur kembali ketika kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, namun dengan semangat luar biasa dan kemudian juga
pemerintah Jepang yang ingin membangun negaranya menjadi negara yang maju gitu ya, maka sekarang Tokyo ini menjadi salah satu kota termaju, bahkan juga kota yang paling ramai penduduknya dan menjadi kota perdagangan gitu ya, pusat kota terbesar di salah satu kota terbesar di dunia. Nah, kepala pemerintahan dari Jepang itu adalah Perdana Menteri. Kalau kita kan kepala pemerintahannya presiden ya. Nah, mereka kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Kenapa Perdana Menteri? Karena bentuk pemerintahannya itu adalah kerajaan konstitusional ya. Nah, nanti kalau ada yang bisa menjawab siapa nama Kaisar Jepang sekarang ya, nanti Ibu akan catat menjadi poin untuk kalian ya, tidak perlu dijawab sekarang. Nah, kemudian kepala negaranya ya, karena dia kerajaan, maka kepala negaranya itu disebut sebagai kaisar. Nah, bahasa resmi itu adalah bahasa Jepang. Seperti apa? Tadi seperti yang sudah Ibu lihatkan di depan ya, hurufnya itu berbeda dengan huruf kita. Bahasanya juga agak rumit gitu ya. Apa namanya? Kalau ingin bisa berbahasa Jepang, maka kita harus belajar bahasa Jepang tersendiri karena tulisan dan cara bacanya yang jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian mata uang dari Jepang ini adalah yen ya. Jadi nanti kalian bisa lihat lambang mata uang yen itu seperti apa. Kalian bisa lihat di internet seperti apa lambang mata uang dari negara Jepang ini. Kemudian ya, kalau kita melihat agamanya, apakah kalian pernah mendengar agama Shinto? Nah, ini yang tadi terkait dengan pemujaan terhadap dewa matahari ya, yang tadi menjadi lambang dari bendera negara Jepang. Kemudian di Jepang itu juga banyak beragama Buddha dan banyak beragama Kristen. Meskipun agama-agama lain seperti Islam itu juga ada di Jepang, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Nah, berapa luas wilayah Jepang? Itu sekitar hampir sekitar 376.520 km persegi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara kita tentu jauh lebih besar negara Indonesia. Ya, ini adalah gambaran tentang negara Jepang itu seperti apa. Nah, kemudian ya kembali lagi kita melihat tentang lokasinya ya. Nah, ini bisa dilihat nih, dibandingkan antara tulisan yang kalian harus baca ya, kalian harus membaca ini, dan gambar yang harus kalian lihat. Jadi misalnya di sini dikatakan bahwa negara Jepang itu di barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di mana nih baratnya? Ya, kalian lihat di sini ada North Korea, ya, Korea Utara. Ada South Korea, Korea Selatan. Ya, di sini ada Rusia, lebih jauh lagi ada Cina. Nah, ini artinya apa? Bahwa negara Jepang itu berbatasan dengan benua Asia. Ya, ini adalah benua Asia yang sangat besar sampai ke bawah sini. Kalau di bawah sini nanti ada Thailand, di bawahnya lagi ada Indonesia dan seterusnya. Ya, kemudian di sebelah timur di sini disebut ada Samudra Pasifik. Ya, di sebelah timur ada Samudra Pasifik ini. Ya, jadi ini barat dan ini timur. Kemudian di utaranya ada yang namanya Laut Okhotsk. Ya, nah ini Laut Okhotsk. Nah, kemudian di atas sebelah sana sebenarnya karena ini masih Hokkaido ya. Kemudian di sebelah selatannya itu ada Laut Cina Timur dan Laut Filipina gitu ya. Gambarnya di sini lautan semuanya. Bisa kebayang nggak apa namanya negara Jepang itu seperti apa? Nah, sebenarnya di dalam kelas kita ini ada global atau bola dunia yang bisa kita lihat untuk bersama-sama mengetahui posisi negara Jepang itu ada di mana di dalam bola dunia kita ya. Oke. Nah, kemudian sudah cukup jelas ya tentang lokasi negara Jepang.
Ibu lanjutkan dulu pembahasan kita ya sambil diingat-ingat apa yang Ibu sampaikan tentang lokasi ini karena nanti ini akan menjadi salah satu pokok bahasan di dalam kelompok kalian. Oke, nah kemudian yang kedua itu adalah letak secara astronomis. Ya, ini cukup dibaca, dipelajari ya, karena ibu juga tidak terlalu mengerti ini bagaimana menghitungnya gitu ya. Tetapi sebagai pengetahuan maka kalian itu harus tahu bahwa letak astronomis negara Jepang itu berada pada lintang utara dan bujur timur. Ya, angka-angkanya cukup diperhatikan saja. Nah, kemudian kalau secara geologis, letak negara Jepang itu berada di pertemuan dua lempeng bumi, ya, yaitu lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Nah, ini nanti ada pengaruhnya terhadap kondisi geologis negara Jepang. Oke, bisa Ibu lanjutkan dulu ya penjelasannya ya. Nah, selanjutnya ya, ini tadi gambaran yang tadi kita bicara tentang iklim. Nah, iklim di negara Jepang itu berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian 4 musim. Jadi bayangkan dalam 1 tahun ya kalau kita di sini hanya ada musim hujan dan musim panas gitu ya, maka kalau kita berada di Jepang kita akan merasakan musim dingin ya, kemudian musim semi ya, kemudian musim panas gitu ya, dan kemudian musim salju. Ada empat musim gitu ya di Jepang. Nah, kita akan melihat nih di dalam penjelasan ini ya bahwa Hokkaido tadi ya, kalau dari gambar petanya yang ada di sebelah utara Jepang ini adalah merupakan kawasan yang musim dinginnya paling panjang dan membekukan. Ya, jadi luar biasa dinginnya di sana. Serta musim panas yang sejuk. Jadi nggak ada musim panas yang bikin gerah seperti kita di sini sekarang. Ya, kalau di Hokkaido itu dingin banget ya karena bersalju dan sebagainya, dan ketika panas itu sejuk. Ya. Nah, salju banyak turun ketika musim dingin. Nah, kemudian ada lagi ya Laut Jepang ya, iklim di Laut Jepang. Iklim di Laut Jepang ya di pantai barat Pulau Honshu, ini juga pulau yang terkenal gitu ya. Tiupan angin barat laut membawa salju yang sangat lebat ya. Jadi bahkan di daerah laut pun gitu ya, itu saljunya sangat lebat ya. Sehingga pada musim panas kawasan ini lebih sejuk dibandingkan dengan kawasan Pasifik ya. Jadi kalian bayangkan tuh kalau tinggal di Hokkaido atau di daerah pantai barat Honshu ya, tentu akan lebih banyak mengalami cuaca yang dingin gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah disebut dengan dataran tinggi tengah ya. Ini beriklim perdalaman dengan perbedaan suhu rata-rata musim panas dan musim dingin yang sangat mencolok. Ya, jadi antara malam dan siang hari juga sangat mencolok. Malamnya dingin banget gitu ya. Nah, kemudian siang harinya bisa panas gitu. Jadi ada perbedaan iklim yang berbeda sekali antara malam hari dan siang hari. Kemudian ya di sini juga ada laut pedalaman Seto, yaitu barisan pegunungan ya di wilayah Chugoku ya dan Shikoku, ini menghalangi jalur tiupan angin musim sehingga kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang. Nah, ini adalah daerah yang cuacanya tidak terlalu ekstrim seperti di daerah yang lain ini. Kemudian ya ada Samudra Pasifik, kawasan pesisir bagian timur. Ini mengalami musim dingin yang sangat dingin ya, tapi tidak banyak turun salju. Ya, beda ya sama di Hokkaido ya. Kalau Hokkaido itu musim dingin saljunya banyak. Tapi kalau di Samudra Pasifik musim dingin tapi saljunya tidak banyak turun. Sebaliknya ketika musim panas gitu ya,
begitu lembab akibat tiupan angin musim dari tenggara. Ya, jadi ini salah satu kawasan yang memang digemari juga untuk dikunjungi, ya. Kemudian di sini ada yang terakhir, ini adalah Kepulauan Ryukyu, ya, kepulauan di barat Jepang termasuk Kepulauan Ryukyu, beriklim subtropis hangat sewaktu musim dingin dan suhu yang tinggi sepanjang musim panas. Ya, jadi namun di sini sering terjadi topan, gitu ya. Nah, jadi inilah gambaran dari iklim Jepang yang ada di wilayah-wilayahnya, ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa pada musim dingin hampir di semua wilayah Jepang itu mengalami turunnya salju, ya. Oke. Nah, kemudian Ibu lanjutkan lagi dengan pembahasan mengenai muka bumi Jepang, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kalian bisa perhatikan gambar ini. Nah, bentuk negara Jepang tuh seperti ini, ya. Kurus gitu ya, dari utara ke selatan, ya. Kalau kita lihat Pulau Sulawesi, ya, mungkin ada yang dari Pulau Sulawesi, seolah-olah Jepang itu hanya bagian atas dari Pulau Sulawesinya aja gitu ya, tetapi dengan bentuk yang tidak sama gitu ya, namun memiliki garis yang kurang lebih mirip-mirip, ya. Nah, Jepang merupakan negara yang memanjang dari utara ke selatan sekitar 3.300 km. Nah, di sini ya, di Jepang itu lebih banyak pegunungan, ya, dan lautan. Jepang juga dikenal sebagai negara kepulauan. Ya, nah di sini banyak laut, kemudian banyak gunung, ya. Sebenarnya dataran yang untuk daerah pertanian itu tidak banyak, ya. Namun ya, dengan teknologi mereka yang luar biasa, yang sedikit itu ternyata bisa menghasilkan pertanian yang luar biasa baiknya, ya. Jadi kalau kita melihat muka bumi Jepang ini, ternyata mereka lebih banyak pegunungan-pegunungan, hutan gitu ya, dibandingkan dengan lahan pertanian. Tapi kalau kita lihat di gambar-gambar di internet, kalian lihat seolah-olah pertanian Jepang itu luar biasa. Nah, memang luar biasa. Namun luar biasanya itu lebih karena penguasaan teknologi mereka dalam bidang pertanian, bukan karena kondisi muka bumi negara Jepang. Ya, jelas ya, kira-kira sampai di sini ya apa yang Ibu sampaikan. Nah, masih ada satu lagi nih. Nah, kalau tadi kita lihat dari tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati, Ibu harapkan bahwa di masalah lokasi, kemudian iklim, dan muka bumi Jepang, itu kalian bisa mendeskripsikan kembali, bisa menjelaskan kembali apa yang ada di hal-hal tersebut, ya. Nah, untuk satu hal lagi, yaitu tentang geologi, nah Ibu harapkan bahwa kalian bisa menganalisanya. Kenapa? Gitu ya, karena geologi Jepang ini sangat khas, ya, seperti halnya di Indonesia. Kita sama-sama berada di wilayah cincin api atau ring of fire, ya, sehingga banyak gunung api di negara ini, ya. Setidaknya ada lebih dari 190 gunung api. Nah, salah satunya yang paling terkenal yang tadi kalian lihat gambar di depan itu adalah Gunung Fuji yang ditutupi dengan salju abadi, tapi sebenarnya dia adalah gunung api tertinggi yang tingginya hampir mencapai 4.000 meter, ya. Nah, geologi selain tentang cincin api tersebut gitu ya, geologi Jepang itu ditandai dengan, ya, ini tadi dataran tinggi yang berada di sekitar Gunung Fuji dan gunung api lainnya di Pulau Honshu. Jadi, nah, ya, jadi ini adalah gunung Fuji, ya. Kemudian ini adalah kondisi geologi. Kalau daerah itu berada di Ring of Fire, berarti dia memiliki banyak sumber mata air panas. Nah, kalau kalian tahu
kebiasaan atau budaya orang Jepang yang mandi air panas, honsen ya namanya, itu mungkin berasal dari sini karena kekayaan mereka dengan sumber-sumber air panas yang mengandung belerang gitu ya, dan itu menjadi manfaat untuk mereka untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kemudian secara geologis daerah pantai terbesar itu ada di Danau Bima di Kyoto. Nah, ini ada banyak pantai-pantai indah di Kyoto yang menjadi tempat bagi orang-orang Jepang atau turis-turis wisata untuk berwisata ke daerah tersebut. Nah, kemudian geologi dataran rendahnya itu ada di daerah Kwanto, Kinki, dan Nobi. Ya, nah yang harus kalian ingat di sini salah satu kata kuncinya itu adalah Jepang berada atau merupakan bagian dari cincin api atau ring of fire. Ya, nah, kemudian terkait dengan hasil bumi ya yang berhubungan dengan geologi, tadi Ibu sudah katakan bahwa geologi itu adalah segala hal, bahan-bahan mineral, bahan-bahan mentah yang bisa digali dari dalam bumi untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, nah Jepang itu ternyata nggak kaya dengan hasil bumi, dia nggak banyak, nggak seperti kita ya. Kita misalnya memiliki tambang emas ya di Papua, kemudian minyak di Kalimantan gitu ya, dan gas alam misalnya di Kalimantan juga. Nah, Jepang itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya ya dia bergantung pada bahan bakar impor. Jadi kalau misalnya pun industrinya mereka cukup maju, namun energi yang dipakai untuk menggerakkan industri mereka itu berasal dari negara lain. Ya, sekalipun ada batu bara di Jepang itu kualitasnya tidak baik ya, jadi tidak memiliki nilai jual yang bisa memberikan masukan devisa yang besar bagi Jepang. Nah, tadi kaitannya dengan Ring of Fire, kaitannya dengan apa namanya cincin api, ya maka di Jepang ini dia sangat kaya dengan belerang. Nah ini yang tadi Ibu katakan mungkin juga ada kaitannya dengan kebudayaan mereka berendam mandi di air panas, yaitu yang dikenal dengan nama onsen. Ya, nah jadi inilah gambaran tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum pada akhirnya kalian setelah ini melakukan diskusi dan kemudian mempresentasikannya dan nanti di akhir bisa presentasi kalian itu bisa dibantu dengan menyajikan scrapbooks yang kalian buat. Nah, sebelumnya ya seperti sudah Ibu sampaikan pada pertemuan terdahulu atau pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kalian sudah memiliki kelompok-kelompok diskusi ya. Nah, Ibu ingatkan kembali ya bahwa kali ini kelompok 1 itu dipimpin oleh Ahmad ya. Kemudian kelompok 2 oleh Arham. Ya, jadi Arham, Ahmad, ingat kembali teman-temannya ya yang sudah pernah dibagi dalam pembelajaran dengan Ibu beberapa waktu lalu ya. Kemudian kelompok 3 dengan Siti. Ya, Bu. Ya. Kemudian kelompok 4 Pian dan kelompok 5 Ade. Masih ingat ya teman-temannya dengan pembelajaran kita beberapa waktu lalu ya? Pakai kelompok itu lagi ya. Masih ingat, Bu. Masih ingat, Bu. Ingat. Nah, bisa Ibu lanjutkan ya. Bisa, Bu. Nah, kalian nggak usah ngapa-ngapain dulu. Yang penting ingat dulu kelompok-kelompoknya dan boleh duduk berdekatan. Ya. Nah, karena di sini Ibu akan memberikan video untuk penguatan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya. Nah, ini videonya. Oke. Kedengeran nggak? Videonya kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Ya, terlihat ya.
Tapi sepertinya bisa kita pre-memori saja, Bu Siti. Iya, siap Bu, di memori saja. Oke. Nah, inti dari video ini ya sambil mendengarkan ini adalah sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, cuman bedanya adalah kalian bisa melihatnya gambar-gambar secara bergerak. Oke. Gitu. Nah, ini salju seperti tadi yang Ibu katakan, salju di mana-mana ketika musim dingin, ya. Oke. Oke. Nah, oke, ya. Oke. Nah, sudah ya, kalian sudah lihat ya, sudah bertambah ya informasinya ya. Nah, sekarang Bu. ya, belum mengerjakan tugas, tapi secara berkelompok kalian coba buat ya sebanyak-banyaknya pertanyaan ya, berbagai hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kondisi alam Jepang. Apa aja, nggak usah dikasih tahu ibu dulu gitu ya, karena ini nanti akan dikerjakan oleh teman yang lain berdasarkan undian ya. Jadi apa saja yang kamu ingin ketahui silakan ditulis dengan kelompoknya. Oke. Nah, sudah ya, sudah 10 menit nih, sudah 5 menit sampai 10 menit mengerjakan. Nah, selanjutnya ya, tadi kan ada ketua-ketua kelasnya yang seperti yang biasanya Bu Siti, Arham, Ahmad dan lainnya. Coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kelompok kamu. Ya. Tuliskan di papan tulis. Ya, bisa ya? Ya. Oke. Bu kasih waktu untuk menuliskan, silahkan maju ya. Tadi siapa ketua-ketua kelasnya? Ahmad, Arham, Siti, Pian, Ade ya. Tulis masing-masing di papan tulis. Sudah? Nah, Sudah Ibu. coba dilihat sekarang. Ada nggak kesamaan-kesamaan pertanyaan dari yang kalian tulis? Ada Bu. Ada Ibu. Ada ya, yang mirip-mirip ya, karena ada yang pengen ada. ini sama dengan itu, gitu ya. Nah, yang sama-sama itu bisa digabungkan, atau misalnya dirumuskan kembali. Nah, jadikan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi karena kelompok ini ada 5, jadikan menjadi 5 pertanyaan. Bisa dirumuskan? Bisa Ibu. Bisa, oke. Nah, apa nih kelompok 1? Ahmad, rumusannya apa? Rumusan pertanyaannya apa? Oke, atau Ibu bantu dari yang kalian tuliskan di papan tulis, bisa nggak kalau misalnya rumusan dari berbagai hal yang kamu ungkapkan dalam kelompok itu dirumuskan menjadi bagaimana potensi negara Jepang berdasarkan lokasinya, misalnya seperti itu, Ahmad? Iya, Bu. Bisa? Oke, kita lanjut. Bisa, Ibu. Oh, maaf ya. Tadi kayaknya yang merumuskan itu Siti ya. Lokasi ya. Kelompoknya Siti ya. Iya Bu, tadi Siti yang nulis. Oke, Siti yang nulis ya tadi ya. Oke, Iya, selanjutnya kelompoknya Arham. Merumuskannya seperti apa? Masih bingung, Arham? Bu, ini saya dapatkan tentang geologinya, Bu. Oke, Arham ya, tentang merumuskannya tentang
bagaimana Jepang memenuhi kebutuhannya dengan minimnya potensi geologis. Gitu ya Arham ya? Begitu, Bu. Ya. Oke, selanjutnya tadi Siti sudah ya? Sudah Ibu tentang iklim Bu. Oke, kemudian Pian sudah Ya, Bu. dirumuskan? Sudah, Bu, tentang muka bumi. Apa rumusan kelompok kamu? Bagaimana kondisi alam Jepang dengan muka bumi yang dimiliki Jepang, Bu? Oke, baik. Dan kemudian yang terakhir, Adik, bagaimana kelompoknya merumuskannya? Ya Bu, bagaimana Jepang memenuhi kebutuhan dengan minimnya potensi geologi Jepang Bu? Oke, ya. Jadi sudah ada 5 rumusan permasalahan atau pertanyaan yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Tapi ingat, ini belum menjadi milik kelompok kalian, ya, karena kita akan melakukan undian, ya. Kita akan melakukan undian, ya. Kita putar wheel of spin yang ada di HP Ibu, ya, untuk menentukan topik diskusi kelompok. Oke, nah. Oke Ibu. Kita dapatkan bahwa kelompok 1 itu mendapat bagian untuk membahas tentang iklim, ya. Nah, kemudian kelompok 2, ya, Pak Arham itu tentang geologi yang terkait dengan bencana seperti tadi dirumuskan. Kemudian Siti tentang lokasi, Tian tentang muka bumi, dan Ade tentang geologi hasil bumi, ya. Itu semua berdasarkan undian yang kita lakukan. Nah, karena sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh kelompoknya, maka silakan kalian berdiskusi dan kerjakan LKPD yang Ibu berikan. Carilah sumber-sumber yang lain untuk memperkaya diskusi kalian. Ya, silakan berdiskusi. Ya, contohnya juga misalnya Ibu memberikan buku, ya, buku yang bisa kalian baca nih. Di sini ada tentang Jepang, ya. Ada juga printout yang Ibu berikan yang bisa kalian gunting tempel untuk menjadi scrapbook yang nanti digunakan dalam berdiskusi, dalam presentasi. Oke, cukup ya. Sudah 10 menit kalian berdiskusi. Nah, kita lanjut presentasi hasil diskusi. Ya, presentasi hasil diskusi. Silakan kelompok 1, ya, mempresentasikannya. Pak Ahmad, coba dibacakan. Atau Ahmad lagi ke belakang Bu. Oh, Ahmad lagi ke belakang, nggak izin tadi ke belakang sama Ibu ya? Oh iya, iya. Buru-buru Bu. Siti aja kalau gitu. Kelompok berapa Siti? Dimulai dulu. Kelompok 3 saya Bu. Ya udah, apa isi presentasi atau kesimpulan yang oh ya hebat. Ini, Kelompok Bu. 3 sudah membuat scrapbooknya Ya, dan mengambil kesimpulan tentang permasalahan apa yang diangkat. Jadi kamu udah menemukan ya, Iya. sudah ada proses discovery-nya di sini. Oke, apa Ya sih? sudah Ibu. Jadi kelompok saya itu membahas tentang lokasi Bu. Nah, Jepang itu salah satu negara maju dan Jepang berada di daerah yang strategis juga karena daratan, ada kepulauan juga. Nah, ada lahan pertanian, walaupun lahan pertaniannya itu cukup sempit, tapi orang-orang Jepang itu sangat pandai untuk mengelolanya, Ibu. Oke, Lalu, ya benar ya. Ya, itu Ibu. Ya, oke. Jadi betapapun sedikitnya yang mereka miliki dengan semangat, akal, budaya bekerja, ya ternyata mereka ada bisa budaya menjadi bekerja negara juga. maju. Ya, bagus kesimpulan yang kamu buat dan juga bagus scrapbooknya. Ya, nah itulah contoh dari kesimpulan pembelajaran hari ini yang dilakukan. Ya. Nah, ini tadi yang kalian kerjakan ketika kalian berdiskusi sambil gunting tempel ya, materi yang Ibu berikan silakan digunting atau kalian bisa punya ambil sendiri untuk dijadikan scrapbooks. Nah, itulah yang menjadi penemuan kalian hari ini. Oke, bisa dipahami apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai? Nah, ini contoh scrapbooksnya. Nanti Siti bisa contoh nih scrapbooksnya seperti ini ya dengan teman-teman ya. Iya Ibu. Oke.
Baik, ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak Ya, ada, tidak ada, Ibu. cukup jelas. Nah, Ibu ingin menyampaikan satu penutup dari pertemuan kita bahwa tadi kita sudah melihat kartun Doraemon yang memiliki motivasi. Kalian lihat video betapa bagusnya negara Jepang. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kalian untuk mempelajari negara-negara lain juga, termasuk negara Jepang secara lebih mendalam. Satu saat kalian besar, kalian punya kesempatan untuk berkunjung ke negara Jepang, tentu kalian bisa melihat apa yang dibahas hari ini dalam kenyataan. Bisa bermain salju, bisa berpantai, ya, bisa kemudian mengunjungi Tokyo dan sebagainya. Ya, jadikanlah itu sebagai motivasi kalian untuk masa depan kalian. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini tidak ada kuis ya. Kalian siapkan baca kembali ya yang terkait dengan apa yang akan kita bahas untuk minggu depan. Kalau ada gambar-gambar dan sebagainya boleh disiapkan karena minggu depan kita akan membuat scrapbook kembali untuk topik yang berbeda. Ya, Ibu tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah ya, dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato, ini bahasa Jepang artinya terima kasih, sampai ketemu kembali. Arigato. Oke, terima kasih Bu Salita. Ya, beri plus untuk Bu Salita. Terima kasih. Mohon masukannya. Sudah selesai. Ya. Pelajaran. Saya stop ya recordingnya.